Haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya, kita mengucap syukur karena kasih anugerah Tuhan. Sungguh Dia luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh memuliakan, meninggikan Tuhan. Karena Engkau ajaib dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau dengan penuh sukacita. Dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari buka hatimu, buka pikiranmu. Mari nyanyikan pujian bagi Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ku datang Tuhan, memuji kebesaran-Mu dengan segenap hati, tubuh jiwa rohku, dan ku menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, memuji kebesaran-Mu dengan segenap hati, tubuh jiwa rohku, dan ku menyembah-Mu. Bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Ku datang Tuhan, memuji kebesaran-Mu dengan segenap hati, tubuh jiwa rohku, dan ku menyembah-Mu. Bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Sekali lagi, bagimu bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Bagimu ya Tuhan, bagimu ya Tuhan, bagimu ya Tuhan.
segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Bagimu segala pujian. Amin, haleluya. Bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Bagimu ya Tuhan. Bagimu ya Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai anak kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, seluruh manusia bersorak-sorai bagi Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan, mari berikan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mari bersama-sama memuji Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan,
lebih baik lagi bagi Allah kita, karena Dia Allah yang terhebat, Allah yang luar biasa bagi saudara dan saya. Haleluya. Hanya bagimu penyelamatku, kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang perkasa, tak tertandingi, tak mulia, tak bayang perkasa. Mari lebih bersuka kita lagi bagi Allah kita, naikkan puji syukur bagi Allah kita. Hanya bagimu, amin. Penyelamatku, kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Oh, 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 oh. Perkasa, tak tertandingi, yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayang kekuatanmu di hidupku, terhebat, tak tertandingi. Dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari membuka hatimu, buka pikiranmu selebar-lebar dan seluas-luasnya. Karena firman Tuhan adalah ada tunjuk dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap pergumulan kita. Haleluya. 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 Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Mari berseru, Yesus, Yesus.
doa kita kepada Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup menubahkan segala ketakutan. Mari berseru bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa lebih. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan. Doa saya Bapak Ibu semua dan saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat saja. Mari kita buka Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan firman. Dan pagi ini saya mau berbicara tentang hidup yang singkat. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal, tiga yang esa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur karena kami boleh kembali mendengarkan firman. Karena satu saat firman tidak akan didengar lagi. Firman Tuhan akan diangkat oleh Tuhan. Orang akan ke timur,
barat, utara, dan selatan untuk mencari firman tidak akan ada lagi. Zaman ini adalah zaman anugerah di mana kami diberi kesempatan untuk selalu mendengarkan firman, dan kami disuruh untuk melakukan firman, untuk memberitakan Injil, kabar baik. Tuhan Yesus urapi hambamu, di mana hambamu sudah siap menyampaikan firman. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, hamba sudah berdoa dan mohon pengurapan baru. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, ada sebuah klip film tentang perjalanan hidup manusia. Klip film itu menggambarkan perjalanan seorang bayi sejak keluar dari rahim ibunya dan langsung terbang dengan kecepatan yang tinggi. Di dalam perjalanan terbang, ia terus berubah-ubah. Dari seorang bayi menjadi seorang anak, kemudian menjadi seorang pemuda, berubah lagi kemudian menjadi orang yang dewasa, dan menjadi pemuda, ya, menjadi orang tua. Dan ciri-ciri orang yang sudah tua, giginya mulai ompong, kemudian rambutnya mulai memutih, ya. Nah, kekasih dalam Tuhan, akhirnya dari perjalanan kecepatan yang tinggi ini, akhirnya ia masuk dalam sebuah kubur. Klip film ini singkat sekali, tidak lebih dari 60 detik saja. Dan akhir dari klip ini muncul ada tulisan, ya, hidup ini singkat. Yang pertama yang saya akan bahas kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian yang sedang mendengarkan khotbah saya, yaitu singkat hidup. Ya, singkatnya hidup. Kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita lihat di mana-mana ada kematian. Ada yang celaka, ada yang mati mendadak karena jantung, ada karena sakit. Ya, banyak orang yang meninggal hari-hari ini. Nah, kematian mengingatkan kita tentang singkatnya hidup ini. Nah, ketika kita atau saudara dan saya diperhadapkan dengan peristiwa, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyedihkan, yaitu peristiwa kematian dari orang yang kita kasihi, apakah itu orang tua kita, apakah kakak kita atau adik kita, ada teman kita atau kerabat kita. Tentu saudara, waktu mendengar orang-orang kita kasihi itu berpulang, kita merasa sedih, ya, karena Tuhan memanggil mereka. Ya, tadinya kita bersama-sama, tiba-tiba berpisah untuk selamanya. Sekali lagi, karena hidup ini singkat. Nah, singkatnya hidup harus tetap saudara dan saya membuat sebuah perencanaan, membuat suatu program, baik dalam pribadi, keluarga, atau usaha. Kalau gereja tetap membuat satu rencana, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, tentu Bapak Ibu serta saudara sekalian, keyakinan bahwa kalau kita membuat satu perencanaan itu tidak salah, ya. Kalau kita membuat satu perencanaan untuk masa depan itu tidak keliru. Dengan satu perencanaan hidup yang baik yang kita buat, maka kita akan menikmati masa depan, masa tua kita yang lebih baik lagi. Yang pasti hidup kita satu saat, kapan kita tidak tahu, akan berakhir. Sesuai dengan jadwal, sesuai dengan roster yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Ya, Alkitab katakan melalui kitab Yakobus memberitahukan kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian
bahwa Yakobus bertanya, apa arti hidupmu? Ya, kira-kira kalau hari ini saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu serta saudara sekalian, apa arti hidupmu? Saudaraku, jawabannya jelas. Hidup manusia itu adalah fana. Yakobus juga menggambarkan hidup manusia itu seperti uap, seperti rumput, sebentar ada, sebentar kelihatan, kemudian lenyap. Hal ini menunjukkan betapa saudara dan saya, kita manusia lemah dan terbatas. Manusia itu lemah dan tidak punya kekuatan. Manusia itu datang dan kemudian pergi. Saudaraku, ini yang sedang terjadi. Dan yang kedua, yang saya mau bahas hari ini, yang kedua adalah mari Bapak Ibu manfaatkan hidup yang singkat ini. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kita menghitung tahun setiap kali kita berulang tahun. Itu tidak salah, ya. Waktu kita berulang tahun, kita panggil saudara-saudara, kerabat, keluarga, kita bersuka cita karena Tuhan telah tambahkan setahun anugerah buat saudara. Tetapi Allah berkata agar kita menghitung hari-hari kita. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya kita hidup melewati hari demi hari, dan hari-hari itu berlalu dengan begitu sangat cepat. Dan tanpa terasa usia kita bertambah. Tanpa terasa hari berlalu, minggu berlalu, bulan berlalu, dan tahun itu berlalu. Tidak terasa, ya, tidak terasa. Nah, banyak orang merasa cemas akan masa depan hidupnya di dunia ini. Yang cemas. Tetapi tidak banyak orang yang cemas akan apa yang akan dialaminya di alam baka, ya, setelah kematiannya. Kekasihlah Tuhan, hal ini sering terjadi terutama pada orang-orang yang masih muda, yang masih dinamis, yang masih gagah, masih kuat. Nah, mereka tidak tahu memikirkan dan mereka tidak memikirkan tentang hari esok, masa depan mereka, ya. Mereka tidak mau dipusingkan dan dalam kehidupan setelah kematian, karena mereka merasa apa? Oh, saya masih muda, saya masih gagah, ya. Mereka beranggapan umur mereka masih panjang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu serta saudara sekalian, karena hidup ini singkat, maka kita harus berusaha untuk menggunakan hidup ini sebaik-baiknya. Jangan mengandalkan diri sendiri, ya, tetapi serahkan hidup kita kepada Allah dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya juga pada janji-janji Tuhan untuk keberhasilan kita di dalam usaha, dalam pekerjaan kita, dalam kita mengarungi dunia ini. Yosua, Alkitab katakan, Yosua Fatsal 1 ayat 8 katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mazmur Fatsal 1 ayat 3 katakan, melalui kitab Daud, ya, ia menulis seperti ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita memang masih hidup di dunia ini, tetapi kita tidak tahu berapa lama. Akan tetapi satu hal yang pasti, bahwa setiap detik yang kita lewati dalam kehidupan ini akan mempersingkat hidup kita. Nah, oleh sebab itu di dalam keterbatasan waktu ini, saudaraku, saya menghimbau kita, mari kita investasikan hidup kita pada hal-hal yang abadi, yang bersifat kekal, yang bernilai kekal. Apa itu? Melayani Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, mengunjungi yatim piatu, memberi kepada orang-orang miskin, menolong orang-orang yang tidak berdaya. Saudaraku, mari investasikan hidup kita kepada hal-hal yang abadi, yang bernilai kekal. Di sini Yakobus mengingatkan kita untuk selalu saudara dan saya berbuat baik. Tetapi berbuat baik jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bukan saya yang katakan, tetapi yang mengatakan ini adalah Yakobus. Yakobus yang mengatakan kepada saudara dan saya. Yakobuslah yang mengingatkan kita. Jadi jika saudara tahu bagaimana saudara harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, Alkitab katakan ia berdosa. Kalau saudara sudah tahu kebenaran dan tidak melakukan kebenaran, saudara berdosa. Ketika saudara tahu bagaimana berbuat baik, tapi kita hanya melihat, oh kasihan, tapi tidak mau menolong, itu saudara berdosa. Lakukan sesuatu yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Hanya itu yang kekal ketika kita mau melayani Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, ketika saat kita diperhadapkan dalam suatu peristiwa, misalnya kematian yang kita tahu, orang yang kita kasihi berpulang. Ini mengingatkan kita supaya kita selalu bersiap, waspada. Ada seorang mengatakan begini, buatlah rencana untuk 1000 tahun, tetapi sambutlah Yesus bagaikan Tuhan Yesus mau datang malam hari ini. Haleluya. Mari kita mengingat juga keterbatasan hidup ini. Dalam hidup ini singkat, hidup ini memang seperti uap, sebentar ada kemudian lenyap. Hidup ini bagaikan Yakobus katakan, uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Dan kita ingat bahwa Yesus mati di salib, mengubah hidup yang fana menjadi berpengharapan dalam hidup yang kekal. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberitahukan kita menanggapi orang yang meninggal di dalam Tuhan berbeda dengan orang yang meninggal di luar Tuhan. Kalau orang meninggal di dalam Tuhan, kita boleh bersedih, tapi tidak akan terlalu berlarut-larut, karena kita akan ketemu lagi di surga. Berbeda dengan orang yang meninggal di luar Tuhan. Mereka meratapi karena mereka tidak akan jumpa lagi. Saudaraku, saya mau beritahukan, Yesus mati di salib, mengubah hidup yang fana menjadi berpengharapan di dalam hidup yang kekal. Saudaraku, mari setialah ikut Tuhan. Sampai kapan? Setia sampai akhir. Sampai di mana Tuhan menghendaki kita hidup di dalam dunia ini. Karena hanya orang-orang Kristen yang setia akan diberikan oleh Tuhan mahkota kehidupan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Pada hari ini, pagi ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa hidup ini singkat. Ya, hidup ini singkat. Itulah sebabnya kami senantiasa harus selalu berjaga-jaga. Ya, karena kami tahu bahwa hidup ini seperti uap, sebentar ada, kemudian berlalu. Hidup ini digambarkan seperti rumput, sekarang ada, kemudian menghilang. Tuhan Yesus, tolong kami agar supaya kami dapat terus melakukan hal-hal yang baik, yaitu kami mau investasikan hidup ini untuk kerajaan Allah, untuk melayani Tuhan, untuk berbuat kebaikan, untuk menolong orang selagi kami hidup. Berbahagialah kami yang mendengarkan firman dan kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Semua diberkati pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sungguh menguatkan kami Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan persembahan kepadamu. Kami memberi dengan penuh sukacita. Berkati setiap persembahan kami. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.
Haleluya, puji Tuhan, kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita akhiri ibadah pada pagi ini. Haleluya, haleluya, kekasih dalam Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang untuk kedua kali, kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.